Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti, MPM 19-10002. Saya mahasiswi dari STKIP PGRI Bandar Lampung, Prodi Bimbingan Konseling semester 4. Di sini saya akan menyelesaikan suatu tugas dari mata kuliah BK Pribadi Sosial. Dosen pengampu yaitu Ibu Sri Murni SPD MPD. Di sini saya akan membahas tentang materi dampak teknologi terhadap pendidikan siswa. Pertama itu saya akan membahas tentang pengertian teknologi. Teknologi adalah alat, mesin, cara, proses, kegiatan ataupun gagasan yang dibuat untuk mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Manusia menggunakan teknologi dalam bentuk bidang komunikasi, pembelajaran, transportasi, bisnis, manufaktur, pengamanan, dan lain sebagainya. Definisi teknologi luas. Setiap orang mempunyai cara sendiri memahami maknanya yang jelas. Teknologi tidak terbatas pada smartphone, laptop, komputer, pesawat, kereta. Peralatan sederhana pun seperti palu, sendok, kursi, botol, ataupun lainnya itu termasuk dengan bagian dari teknologi. Adapun jenis teknologi yang pertama itu ada teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi ini digunakan untuk memberikan informasi dari satu tempat ke tempat lainnya ataupun dari orang satu ke orang lainnya guna menyampaikan apa yang akan disampaikan, memberikan informasi baru. Kedua itu teknologi konstruksi. Metode canggih dan segala macam peralatan yang digunakan untuk membangun suatu struktur konstruksi, baik itu bangunan ataupun konstruksi berat. Penggunaan alat teknologi konstruksi seperti traktor misalnya bertujuan untuk mempersiapkan tanah. Teknologi ini tentu sangat bermanfaat untuk digunakan dalam era yang serba modern dan canggih. Yang ketiga itu ada teknologi medis. Teknologi medis ini jenisnya teknologi yang digunakan untuk memperluas dan meningkatkan kehidupan manusia. Teknologi ini digunakan untuk mengurangi rasa sakit dan penyakit pasien yang bersangkutan. Dan yang keempat itu ada teknologi informasi, suatu perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menyimpan informasi ataupun alat teknologi informasi yang sangat dapat membantu memberikan orang-orang suatu informasi yang tepat untuk dan sasaran untuk menyelesaikan suatu tugasnya dan fungsi lainnya. Di sini juga ada fungsi dan manfaat teknologi. Suatu teknologi ada tentunya mengandung berbagai manfaat dan fungsi. Adapun berbagai manfaat dan fungsi dari teknologi bisa dibagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Manfaat teknologi secara umum itu diantaranya adalah memberikan kemudahan bagi penggunanya atau unsur yang membuat pekerjaan menjadi lebih singkat dan lebih cepat, serta membuat pekerjaan menjadi lebih efisien. Sedangkan manfaat teknologi secara khusus itu diantaranya adalah dalam keluarga, akan membantu kegiatan mendidik anak supaya tidak gagap teknologi, terus mampu berbaru dengan lingkungan sekitar. Selain itu juga, teknologi dapat digunakan sebagai sarana eksplorasi guna menambah wawasan dan pengetahuan serta menghubungkan adanya efektifan dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Contohnya itu yang pertama itu ada internet. Internet itu bermanfaat untuk menambahkan wawasan dan pengetahuan karena memudahkan kita untuk mengakses berbagai informasi. Dan yang terakhir itu ada dampak negatif dari teknologi bagi siswa. Yang pertama itu siswa menjadi malas belajar dengan adanya peralatan yang seharusnya dapat memudahkan siswa dalam belajar seperti laptop dengan jaringan internetnya. Ini malah sering membuat siswa menjadi malas belajar. Terkadang banyak diantaranya mereka yang menghabiskan waktu untuk internetan yang hanya mendatangkan kesenangan semata seperti Facebookan, chattingan, Friendster, dan lain sebagainya. Yang semuanya itu tentu akan berpengaruh terhadap minat belajar siswa, seperti prestasinya menurun, kesehatannya tidak stabil, mudahnya terpengaruh. Selanjutnya juga di sini ada juga dampak positif teknologi. Yang pertama itu munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan seperti jaringan internet yang dapat menunjukkan proses belajar mengajar yang berlangsung. Yang kedua itu munculnya metode-metode pembelajaran yang baru
yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya paparkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.